Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Latifah. Saya dari kelas 2A TKBN dengan nomor BP 241263. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang reaktor kimia. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi dengan kalimat reaktor kimia. Yang kita ketahui, reaktor itu berarti alat yang digunakan untuk mereaksikan. Nah, lebih lengkapnya, mari simak penjelasan dari saya. Jadi, reaktor kimia adalah alat utama dalam teknik kimia yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi kimia, di mana dalam reaktor ini adanya reaktan yang akan diubah menjadi produk dengan kondisi operasi tertentu seperti suhu, tekanan, waktu tinggal, dan juga konsentrasi yang dikontrol secara sengaja. Nah, dalam perancangan reaktor, insinyur kimia tidak hanya memperhatikan reaksi kimia, tetapi juga kinetika reaksi atau laju reaksi. Yang kedua ada neraca massa, yang ketiga ada perpindahan panas, yang keempat ada keselamatan dari operasi, dan yang kelima adalah ekonomi yang proses. Tujuan utama perancangan reaktor adalah memperoleh konversi yang tinggi, selektivitas yang baik, dan operasi yang aman serta ekonomis. Nah, adapun jenis-jenis reaktor kimia itu berdasarkan bentuk dan pengoperasiannya. Nah, yang pertama kita akan membahas reaktor berdasarkan pengoperasiannya. Yang pertama ada batch reaktor, di mana batch reaktor ini dilakukan proses reaksi secara bertahap atau per batch. Nah, reaktor batch adalah reaktor di mana seluruh reaktan itu dimasukkan ke dalam reaktor pada awal proses dan kemudian reaksi dibiarkan berlangsung selama waktu tertentu tanpa aliran masuk dan aliran keluar. Nah, setelah reaksi selesai baru produk bisa dikeluarkan. Ciri utamanya itu sistem tertutup selama reaksi, tidak ada aliran kontinu, bersifat tidak tuna atau unsteady state. Nah, reaktor batch banyak digunakan untuk produksi skala kecil dan proses yang memerlukan fleksibilitas yang tinggi. Nah, contoh dari batch reaktor atau reaktor batch itu seperti rice cooker kita yang ada di rumah. Ketika beras dan air yang kita masukkan itu merupakan reaktannya dan berubah menjadi nasi, dan itu adalah produknya, di mana pada saat beras dan air tadi itu berada dalam rice cooker dengan menggunakan suhu yang tinggi akan mengubah beras tersebut menjadi nasi dan airnya akan hilang karena sudah diserap oleh si beras. Nah, yang kedua yaitu reaktor semi-batch. Nah, reaktor semi-batch ini merupakan perkembangan dari reaktor batch, di mana sebagian reaktan dimasukkan di awal, sedangkan reaktan lain ditambahkan atau dikeluarkan selama reaksi berlangsung. Nah, ciri utamanya itu ada aliran masuk atau aliran keluar selama reaksi, dan tidak steady state, lalu volume reaktornya dapat berubah. Reaktor ini sering digunakan untuk reaksi eksoterm karena memungkinkan kontrol suhu yang lebih baik. Nah, contoh reaktor semi-batch merupakan spray tower. Yang ketiga ada reaktor kontinu. Nah, reaktor kontinu ini merupakan reaktor yang reaktornya itu dimasukkan dan produknya itu yang dikeluarkan secara terus-menerus. Jadi ketika reaktor ditambahkan, maka produknya akan terus keluar. Nah, reaktor ini umumnya beroperasi pada kondisi tuna atau steady state. Nah, ciri utama dari reaktor kontinu yang pertama, aliran masuk dan aliran kontinu yang aliran masuk dan keluar itu kontinu. Nah, yang kedua cocok untuk produksi yang besar. Dan ketiga itu operasi stabil dalam jangka panjang. Nah, reaktor kontinu ini banyak digunakan dalam industri kimia skala besar karena dia menghasilkan produk secara terus-menerus apabila reaktannya itu terus ditambahkan. Nah, selanjutnya itu kita membahas reaktor berdasarkan bentuk dan pola alirannya. Yang pertama adalah CSTR atau Continuous Stirred Tank Reactor.
Nah, dari namanya yang pasti tangki reaktor ini mempunyai stirred atau berpengaduk. CSTR adalah reaktor berbentuk tangki berpengaduk di mana reaktan tercampur sempurna sehingga konsentrasi dan suhu seragam di seluruh reaktor. Nah, ciri utamanya itu pencampuran yang sempurna, konsentrasi keluaran sama dengan di dalam reaktor. Lalu mudah dikontrol suhunya. Nah, CSTR ini banyak digunakan untuk reaksi cair-cair dan fermentasi. Selanjutnya yaitu ada PFR. PFR ini yaitu plug flow reactor atau reaktor alir pipa. Nah, dari namanya sudah pasti reaktor ini berbentuk pipa panjang di mana reaktan mengalir searah tanpa pencampuran aksial. Konsentrasi reaktan berubah sepanjang reaktor tersebut. Nah, ciri utama dari PFR ini alirannya seperti sumbal atau plug, lalu tidak ada pencampuran maju mundur. Konversi umumnya lebih tinggi dari CSTR. Nah, PFR ini banyak digunakan untuk reaksi cepat dan kontinu, terutama pada fase gas. Nah, yang ketiga itu penggunaan masing-masing reaktor, kelemahan dan keunggulan dari reaktor tersebut. Nah, pemilihan jenis reaktor kimia sangat menentukan keberhasilan proses karena setiap reaktor itu memiliki karakteristik operasi, tingkat konversi, kemudian pengendalian itu, serta biaya yang berbeda. Oleh karena itu, perlu dipahami penggunaan, keunggulan, dan kelemahan dari masing-masing jenis reaktor agar proses kita itu berjalan dengan baik. Nah, yang pertama itu ada reaktor batch. Reaktor batch ini biasanya digunakan untuk produksi kimia skala kecil dan industri farmasi dan proses dengan variasi produk yang sering berubah. Nah, keunggulan dari reaktor batch fleksibel untuk berbagai jenis reaksi, mulai dioperasikan dan dikontrol, cocok untuk reaksi dengan waktu reaksi yang panjang. Nah, reaktor batch ini juga memiliki kelemahan, yaitu tidak efisien untuk produksi besar karena dia memproduksi secara bertahap. Jadi ya kalau produksi skala besar itu bisa menggunakan waktu yang lama. Nah, lalu waktu henti tinggi atau pengisian dan pengosongannya, lalu produktivitasnya yang rendah. Yang kedua ada reaktor semi batch. Nah, biasanya reaktor ini digunakan untuk reaksi eksoterm seperti yang dijelaskan pada awal tadi. Nah, untuk reaksi gas cair misalnya hidrogenasi. Lalu reaksi yang berisiko tinggi jika seluruh reaktan dicampur sekaligus. Nah, keunggulan dari reaktor semi batch ini, kontrol suhu dan laju reaksi itu lebih baik dan lebih aman dibandingkan batch yang murni. Lalu mengurangi kemungkinan reaksi tak terkendali. Kelemahannya, perhitungan dan desainnya lebih kompleks dan operasi tidak steady state, sulit untuk otomatisasi penuh. Nah, yang ketiga itu ada reaktor kontinus.